Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zuhroh dengan NIM 2509626017, Prodi PGMI dari kampus Unikhams Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Materi Asbabun Nuzul. Al-Quran sendiri diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang agung. Makkiyah sendiri menurut para ulama ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Madinah sendiri diturunkan di kota Madinah, diturunkannya setelah Rasulullah hijrah, bukan hanya di Madinah tapi di tempat lain juga. Menurut tempat turunnya, Makkiyah meliputi Mina, Arafah, dan Hudaybiyah, sedangkan Madaniyah meliputi Quba, Uhud, dan sebagainya. Yang menjadi sasaran dakwah yakni Makkiyah ditunjukkan kepada kaum musyrikin Quraisy, sedangkan Madaniyah ditujukan kepada kaum muslimin dan ahlul kitab. Beberapa ciri-ciri Makkiyah yakni ayatnya pendek-pendek dan gaya bahasanya kuat, sangat indah, banyak berbicara tentang akidah, tentang tauhid, hari akhir, dan kisah para nabi, mengandung tantangan kepada kafir Quraisy, mengandung sumpah, juga memuat hukum-hukum syariat yang detail. Menggunakan dengan ciri-ciri menggunakan ya ayuhan nas, sedangkan di Madaniyah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa demikian? Karena di Makkiyah orang-orang banyak yang belum masuk Islam, sedangkan di Madaniyah sudah beberapa banyak yang masuk. Ayat-ayatnya panjang jika di Madaniyah, juga memuat hukum-hukum syariat tentang ibadah, muamalah, hudud, jihad, dan keluarga. Sedangkan juga mengatur hubungan sosial dan pemerintahan Islam. Ciri-cirinya Makkiyah dan Madaniyah ada beberapa surat, yakni kalau di Makkiyah itu Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mursalat, An-Naba, dan lain-lain. Madaniyah di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, dan Al-Hujurat. Banyak juga masih. Makkiyah kurang lebih beberapa ulama yakni dari 114 surat, ada 86 surat, sedangkan Madaniyah kurang lebih 28 surat. Fungsi dari kita mempelajari perbedaan Makkiyah dan Madaniyah yakni mengetahui sejarah perihal wahyu, juga menentukan hukum syariat, bagaimana kita menentukan hukum ini harus ditaruh di mana, juga mendalami metode dakwah Rasulullah agar kita sebagai umat dari Kanjeng Nabi bisa mengikuti cara dakwah beliau, juga menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Beberapa aspek beberapa tujuannya ada fokus kepada dakwah dari kondisi umat dan isi wahyu. Jika fokus di dakwah yakni dengan cara penanaman tauhid, keimanan, dan sabar dalam dakwah, itu jika di periode Makkah. Sedangkan periode Madinah yakni pembentukan masyarakat dan penegakan hukum Islam. Sedangkan kondisi umat pada periode Mekah yakni minoritas tertindas, belum punya kekuatan politik, sedangkan di Madinah sudah bermayoritas memiliki sistem sosial dan pemerintahan. Isi wahyunya di periode Mekah yakni kisah para nabi, janji dan ancaman Allah. Sedangkan di periode Madinah peraturan hukum, peperangan, zakat, nikah, dan pemerintahan.
Dari kesimpulannya, yakni kita belajar Makkiyah dan Madaniyah, yakni fokus jika di Makkiyah yakni pembinaan akidah dan akhlak, sedangkan di Madaniyah fokus pada pembinaan hukum dan sosial kemasyarakatan. Keduanya menunjukkan tahapan dakwah Rasulullah dari pembentukan iman hingga pembentukan masyarakat Islam. Jadi dakwah Rasulullah sudah tercantum di periode Makkah dan Madaniyah. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.